Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan mengikuti ibadah perayaan Paskah bersama di Sekolah Lentera Harapan Gunung Agung. Segala puji dan syukur hanya kepada Dia, Allah yang dahsyat datang ke bumi, menggenapi firman-Nya. Atas karunia-Nya kita diberikan kesempatan untuk dapat mengikuti ibadah perayaan Paskah, Hari Kebangkitan Yesus Kristus. Perayaan Paskah ini mengambil tema Act Your Love in Desire. Tunjukkanlah kasihmu dengan kerinduan, yang didasari oleh firman Tuhan dari Filipi 4 ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Call to worship. Tuhan, betapa kami sangat mengucap syukur untuk pengorbanan-Mu yang begitu mulia dan kudus demi kami orang yang berdosa ini. Rantai kedosaan yang mengikat kami telah diputuskan oleh kuasa darah-Mu yang kudus. Pengorbanan-Mu di kayu salib adalah karya kekal yang membawa keselamatan dan menyentuh setiap hati orang percaya. Melalui kebangkitan-Nya kita memperoleh kemenangan, pengampunan, kesempatan, dan pengharapan yang baru di dalamnya. Kasih dan sukacita ada di dalam Dia yang mengalir ke dalam kehidupan kita. Kerinduan kita akan Dia membuat kita mengerti betapa besar dan dalam kasih-Nya terhadap kita. Inilah momen dan kesempatan kita untuk menunjukkan kasih kita melalui dan dengan kerinduan kita. Dengan kasih ilahi yang penuh pengorbanan, Ia mati menggenapi firman-Nya untuk memberikan pengampunan dan kehidupan kekal bagi kita orang percaya. Mari kita persiapkan hati dan diri kita untuk lebih lagi masuk dalam pelataran-Nya dengan menyanyikan lagu Via Dolorosa. Saya undang dengan kasih Ibu Intan untuk memimpin kita dalam doa pembukaan. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita mau sama-sama berdoa dulu ya. Yuk, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kami Tuhan. Terima kasih untuk sekali lagi kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk kami dapat bersama-sama beribadah merayakan hari Paskah Bapa. Biarlah melalui ibadah ini Tuhan, kami dapat terus diingatkan tentang kasih dan pengorbanan-Mu. Biarlah setiap yang berjalan di dalam ibadah ini Tuhan dapat berjalan dengan lancar.
Biarlah rohmu Tuhan yang selalu menyertai ibadah kami hari ini. Kami ucap syukur Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, Gembala kita yang baik, yang selalu menyertai kita kemanapun kaki kita melangkah, Dialah yang selalu kita ingat di segala musim hidup kita. Mari kita pujikan, ingat akan Tuhan Yesus, yang akan dilanjutkan dengan Gembala baik bersulinan merdu. Selanjutnya, mari kita nyanyikan Gembala baik bersulinan merdu. Jangan
menyaksikan persembahan penampilan dari KTB Guru Laskar Kristus. Ex nihilo, Mahakarya Keagunganmu, karya KTP Laskar Kristus SLH Gunung Agung. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Engkau tempatkan, siapakah aku ini, ya Tuhan, sehingga Engkau mengindahkannya? Engkau membuatnya manusia ini seperti-Mu. Engkau memahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Ex nihilo, tumbuh-tumbuhan di darat, ikan-ikan di laut, binatang-binatang di padang, buatan tangan-Mu Kau letakkan di bawah kakinya. Hai, siapa engkau manusia, sehingga engkau ingin menyamainya? Kau langgar perintahnya, kau sia-siakan anugerahnya. Kau jatuh dalam pucuk rayu si dusta. Oh manusia, engkau terkutuk atas pucuk rayunya. Ketika aku mendengar jejak kaki-Mu, namun aku sembunyi. Aku menyangkal dengan alasan, oh Tuhanku, sekarang aku terkutuk, aku terusir. Dengan peluh aku harus bekerja keras, mengais demi mencukupi kehidupanku. Karena egoku, aku menyembah ilah lain, aku membunuh, aku berdusta, aku berzina, aku mencuri. Oh Tuhanku, sungguh besar kasih-Mu. Kau relakan nyawa-Mu, Engkau terpaku di kayu salib, kepala-Mu termahkotai duri, lambung-Mu bercucur darah, tertusuk tombak. Semua karena pemberontakanku, iri hatiku, kejahatanku, kemunafikanku. Kini aku menjadi ciptaan baru. Engkau perbarui setiap langkah hidupku untuk menjadi apa yang seperti Engkau mau. Terjatuh dan terjatuh masih ada padaku, karena masih ada kedaginganku. Oh Tuhanku, ampunilah dosaku. Aku siap menjadi ciptaan baru.
yang segambar dan serupamu. Ex nihilo. Ex nihilo, ex nihilo, yang tiada menjadi ada. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu. Jika aku melihat langit-Mu, kuatan jari tangan-Mu, bukanan bintang-bintang yang Engkau tempatkan. Siapakah aku ini Tuhan, sehingga Engkau mengindahkan dan memuliakan-Mu. Oh Tuhanku, sungguh besar kasih-Mu, Kau relakan nyawa-Mu untukku. Engkau terpaku di kayu salib, dan ketika membuat, kini ku jadi ciptaan baru. Ex nihilo, ex nihilo, yang tiada menjadi ada. Ex nihilo, ex nihilo, yang tiada menjadi ada. Kebangkitannya membawa sukacita yang besar bagi kehidupan orang-orang percaya. Ia menang dari kuasa maut yang mengikat manusia. Mari kita nyatakan kemenangannya dengan menyanyikan lagu Kubur Sukacita Yesus Bangkit.
indah dinyatakan melalui penebusan oleh Allah kita, pengorbanannya yang tak ternilai menyelamatkan seluruh orang yang percaya padanya. Mari kita semua siapkan hati untuk menerima berkat firman Tuhan dengan menaikkan pujian karya terbesar. Hati yang
Saya mengundang dengan kasih Pak Andre untuk memberitakan firman Tuhan. Kepada Pak Andre dipersilakan. Oke, mari kita akan satu di dalam doa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa, kami naikkan syukur kami di hadapan Tuhan atas kasih setia yang boleh kami terima dalam hidup kami. Kalau hari ini di masa sulit yang boleh terjadi atas bangsa kami, pandemi yang masih melanda kehidupan kami Tuhan, kiranya tidak menyurutkan iman kami sehingga kami tetap terus bergaul intim di dalam Engkau Tuhan, terus merindukan Engkau di dalam setiap hidup kami. Urapi setiap kami hari ini. Kami bersama-sama akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan bila kebenaran firman ini bukan sekedar kata-kata yang kami dengar, tetapi ada sebuah action yang boleh kami lakukan di dalam kehidupan secara nyata Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan setiap keterbatasan yang ada, sehingga melalui kebenaran hari ini setiap kami boleh diberkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, salam semuanya. Kita patut bersyukur hari ini ketika di masa sulit yang saat ini terjadi, kita masih boleh bersama-sama mengikuti perayaan Paskah di Sekolah Lentera Harapan Gunung Agung, mengambil sebuah tema menunjukkan kasih dalam kerinduan. Mari sama-sama kita hari ini kita akan baca Alkitab kita akan buka di dalam Filipi 4 ayat 9. Ikutin saya membaca firman Tuhan hari ini. Demikian firman Tuhan, dan apa yang telah kamu lihat, kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Bapak Ibu yang terkasih dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, mari sama-sama kita mengimani ayat ini. Sebuah tema yang tidak mudah bagi kita, karena ini sebuah tema menuntut kita untuk melakukan sebuah tindakan, bukan sekedar sesuatu yang kita dengar, bukan sesuatu yang kita terima, bukan sesuatu yang kita lihat, tetapi sesuatu yang harus kita lakukan. Untuk melakukan tindakan kasih dalam kerinduan kita itu tidak mudah. Tetapi hari ini saya akan mencoba untuk setiap kita belajar bersama-sama. Mari bagaimana caranya kita akan menunjukkan kasih di dalam hidup kita. Yang pertama adalah kita harus berpikir benar dulu. Yang kedua, kita harus bertindak dan hidup benar. Bagaimana berpikir benar? Mari kita akan lihat di dalam Filipi. Naik ke atas, yaitu Filipi 4 ayat 8. Dikatakan demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi sebelum kita memiliki sebuah tindakan yang benar atau melakukan sebuah action di dalam hidup secara nyata, yang paling utama dalam hidup kita yang perlu kita miliki adalah pikiran yang benar. Jadi ketika kita memiliki pikiran yang benar, pasti akan menimbulkan sebuah tindakan yang benar. Bagaimana cara membuat sebuah pikiran benar? Yang pertama patokannya adalah kebenaran firman, yaitu Injil itu sendiri, di mana Injil ini adalah sebuah penggambaran Kristus atas dunia ini, penggambaran kasih-Nya yang begitu luar biasa atas dunia ini. Dan hari ini kita fokus di dalam Filipi 4 ayat 8 ini, dikatakan kita akan lihat pikiran yang benar. Yang pertama itu seperti apa? Kita kata yang pertama adalah hal yang benar, adil, dan
kebajikan. Itu pikiran benar itu ketika kita bisa memikirkan hal yang benar, ketika kita bisa memikirkan hal yang adil, ketika kita bisa memikirkan bagaimana melakukan sebuah kebajikan. Selanjutnya hal yang mulia dan suci itu bagaimana kita pikiran yang benar itu harus kita miliki adalah pikiran yang mulia dan pikiran yang suci. Berpikir benar adalah memikirkan hal yang manis, hal yang sedap didengar dan patut dipuji. Nah, Anda akan coba untuk menjelaskan satu-satu ya. Kita akan coba lihat pikiran yang pertama. Pikiran yang benar yang pertama adalah yang benar, adil dan kebajikan. Nah, biasanya hal-hal yang benar itu bertentangan dengan hal-hal yang khayal. Nah, dunia sekarang ini banyak sekali menampilkan hal-hal yang khayal. Berita-berita hoax kita sering dengar di mana-mana. Ketika kita mendengar beberapa bulan yang lalu atau tahun yang lalu ada sebuah berita, ada seorang yang melakukan operasi plastik tapi menyatakan bahwa dirinya itu dianiaya. Ini khayal ya, sebuah khayalan. Pikiran yang benar juga biasa bertentangan dengan hal yang palsu ya, dusta, tipu, daya dan munafik begitu. Nah, hari ini mari kita sama-sama coba menerapkan bagaimana memiliki pikiran yang benar. Nah, sekarang apakah ketika kita untuk melakukan sebuah tindakan di dalam kasih kita itu kita sudah memiliki pengorbanan dari segi waktu, tenaga, pikiran, dan bahkan uang kita ya. Contohnya misalkan kita mau ke gereja, biasanya ke gereja kan jauh dari tempat ya. Dari tempat kita masih mikirkan bagaimana ngisi fee-nya, bagaimana nanti kita ketika di gereja harus memberikan persembahan gitu. Dan bagaimana ketika kita harus berpikir ketika kita mengikuti ibadah. Jadi apakah ini sudah kita miliki? Kita mau belajar seperti itu. Oke, yang kedua itu bicara tentang yang mulia dan yang suci. Biasanya hal yang mulia dan yang suci ini bertentangan dengan ini hal-hal yang vulgar ya. Vulgar itu bisa juga dari kata-kata yang kasar, terus jorok, terus tidak sopan, bahkan cabul ya. Kalau kita lihat sekarang ini, kalau kita melihat ya, banyak sekali anak-anak zaman sekarang ini berkata-kata itu seolah-olah menjadi sebuah kebiasaannya ya, berkata kasar, jorok, tidak sopan ya. Bahkan ketika bicara dengan orang tua saja bisa membentak-bentak ya gitu. Kita sering lihat seperti ini. Nah, ini sangat bertentangan. Jadi ketika kita melakukan hal-hal yang seperti ini berarti pikiran kita belum beres. Oke, hal yang ketiga itu hal yang manis dan sedap didengar dan patut dipuji. Kita akan lihat kalau kita selalu memikirkan kesalahan yang pernah dilakukan orang lain kepada kita, maka kita sedang melakukan hal yang justru menimbulkan kepahitan dan kebencian. Mungkin bisa saja di antara kita saat ini ada yang masih memiliki kebencian, kepahitan ya, karena mengingat masa lalu. Bahkan ada seorang anak yang tidak bisa mengampuni orang tuanya. Ketika kita memiliki pikiran seperti ini, inilah yang dinamakan pikiran yang tidak benar. Jadi hari ini kita belajar bagaimana berpikir benar dan bertindak benar. Di dalam Matius 6 ayat 1 sampai 18 ini, kalau nanti anak-anak baca di rumah, itu ada sebuah kisah di mana Tuhan Yesus memberikan sebuah pengajaran yang sangat luar biasa, yaitu tentang bagaimana ketika kita berdoa. Ketika kita sedang berdoa, itu kalau orang-orang Farisi biasanya itu berdoa di tengah-tengah jalan ya, sambil angkat tangannya, berteriak-teriak begitu. Tetapi Tuhan Yesus ajarkan, kalau engkau berdoa, masuk dalam kamarmu dan tutup, berdoalah demikian. Artinya ketika kita berdoa, ketika kita memiliki sebuah relasi dengan Tuhan, tidak perlu kita keluar-keluarkan di luar sana. Dan kalau kita lihat juga di dalam Matius 6 ayat 1 sampai 18 itu tentang bagaimana cara memberi sedekah. Kalau engkau memberikan, tangan kanan memberikan, tangan kirimu
tidak boleh tahu, atau sebaliknya ketika tangan kiri memberi, tangan kanan tidak boleh tahu. Nah, ini menggambarkan bahwa ketika kita mau memberikan sesuatu kepada orang lain, tidak perlu kita tunjukkan kepada orang lain, ini loh saya itu orang baik, saya ini sangat baik dengan orang lain. Tidak juga demikian. Atau juga di dalam Matius ini bicara tentang bagaimana kita berpuasa ya. Kebanyakan dari kita ketika puasa kita lakukan itu dipamer-pamerin ya. Kita rambutnya acak-acakan, terus mukanya itu kusut begitu ya. Tapi di sini diterangkan Tuhan Yesus katakan kalau engkau berpuasa minyakilah rambutmu, berikan muka yang berseri-seri supaya orang tidak melihat bahwa engkau sedang berpuasa. Jadi mari Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih, kita sama-sama belajar bagaimana memiliki sebuah pikiran yang benar di dalam Filipi ini. Ayat yang ke-8 itu harus kita miliki, sehingga ketika kita memiliki pikiran yang benar, Bapak yakin bahwa ketika kita melakukan sebuah tindakan itu pasti tindakan yang benar. Karena itu jangan biarkan sedikitpun pikiran kita diisi dengan hal-hal yang jahat, hal yang tidak benar dan tidak mulia. Begitu kita sadar bahwa dalam pikiran kita sedang bercokol hal-hal yang salah dan jahat, sekira minta ampun kepada Tuhan. Berusaha untuk membuang pikiran jelek dari otak kita dan menggantikannya dengan hal-hal yang benar. Jadi mari hari ini kita diingatkan kembali, buang pikiran yang jahat, kita kembali berpikir benar. Terus yang kedua adalah bertindak benar atau hidup benar. Bagaimana cara kita hidup benar? Otomatis hidup benar itu ya sandalannya sama, yaitu Alkitab. Kalau di sini kita lihat sebuah ilustrasi gambar ya. Di situ ada seorang anak yang sedang memberikan sedikit mungkin pengrecehan kepada seorang nenek ya. Ini sebuah tindakan ya. Berarti dia sedang melakukan sebuah tindakan kasih, bukan sekedar hanya mendengar, hanya melihat, hanya merasakan, tetapi dia sendiri melakukan. Ada sebuah gambar juga di sini, ada seorang yang tidak pakai sandal, terus dia relakan menyopot sandalnya dan meminta supaya anak ini boleh memakai sandal. Ini kita lihat ya. Begitu, ini adalah sebuah tindakan, bukan sekedar apa yang didengar, bukan sekedar apa yang dilihat, tetapi pribadinya melakukan. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita ketika kita hari ini mendengar berita sukacita hari ini tentang bagaimana kita melakukan sebuah pikiran yang benar dan tindakan dengan benar? Apakah kita mau belajar bagaimana melakukan tindakan benar? Ini ada sebuah gambar di mana Tuhan Yesus ketika bersama anak-anak ya, bahwa Tuhan Yesus menerima dengan tangan terbuka. Lakukanlah itu. Jadi tadi dikatakan apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang dirasakan dalam hidup kita. Di firman Tuhan hari ini dikatakan lakukanlah itu. Apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah apa yang telah kita terima. Apa sih yang telah kita terima? Ya otomatis kebenaran firman. Ya. Kalau kita melihat sejarah bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir itu diberikan sebuah perintah ya, 10 perintah biasa dibilang. Ya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ada juga hormatilah hari Sabat, ada juga hormatilah ayah dan ibumu. Apakah kita sudah melakukan itu? Apa yang Tuhan perintahkan atas hidup kita? Dan mari kita juga melihat sebuah keteladanan yang sangat luar biasa, yaitu dari pribadi Kristus itu sendiri. Ya, dia datang menjadi rupa seorang manusia, dicaci, dimaki, dihina, diludahi, dicambuk ya, bahkan mati di kayu salib.
Dan tidak ada satu kata pun dalam mulut pribadi Yesus mengatakan, terkutuklah engkau. Tetapi Tuhan katakan, Bapa, ampunlah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, ya. Kalau kita melihat sebuah pengorbanan yang begitu luar biasa. Hari ini kita memaknai hal ini. Kasih sebuah tindakan itu, kasih tidak perlu disuruh-suruh atau dipaksa. Kalau kita mau melakukan, ya lakukan. Mungkin bukan dipaksa, ya. Contohnya kalau kita kasus di sekolah ini, ketika ada guru memberikan sebuah tugas, tidak perlu dipaksa untuk mengerjakannya, tetapi lakukanlah. Itu salah satu cara yang sederhana atau tindakan yang nyata yang boleh kita lakukan, yaitu tanpa dipaksa kita bisa mengerjakan dengan baik. Itu adalah wujud bahwa kita ini sedang mengasihi Tuhan dengan hati kita, sehingga kita dengan begitu sadar bahwa kasih ini memang harus kita lakukan. Nah, di dalam Paskah tahun ini mengangkat sebuah tema Exulte in the Sight yang didasari dari kitab Filipi 4 ayat 9, di mana kaitannya tema dan ayat ini adalah mengajak kita anak-anak Tuhan untuk menunjukkan ataupun melakukan apa yang telah kita dengar, apa yang telah kita pelajari, apa yang telah kita lihat, yaitu tentang kasih Yesus kepada setiap kita. Mari sama-sama kita merespon hal ini dengan baik, sehingga Paskah ini walaupun di masa sulit, tetapi masih memiliki makna yang dalam hidup kita, sehingga kita menjadi pribadi yang benar-benar memiliki pikiran yang benar dan memiliki tindakan atau hidup yang benar di dalam Kristus. Pesannya adalah, lakukanlah kasih bukan berdasarkan perintah, tetapi berdasarkan kerinduan hati yang sangat kuat. Mari kita sama-sama mengimani hal ini, supaya Paskah ini bukan sekedar sebuah acara, tetapi sebuah tindakan kasih yang benar-benar kita kerjakan. Terima kasih, selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati bagi setiap kita. Mari kita sama-sama akan satu hati dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan sabda kebenaran firman. Ajar kami boleh menjadi seorang pribadi bukan sekedar melihat, mempelajari, atau menerimanya, tetapi ada sebuah tindakan yang nyata dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau setiap kami, seluruh umat-Mu yang ada di sekolah Lentera Harapan Gunung Agung ini, Tuhan, mengambil sebuah tindakan. Kami rindu membagi-bagikan kasih kami terhadap orang-orang yang mungkin belum beruntung seperti kami, Tuhan. Kami memberikan apa yang boleh kami berikan ini sebagai wujud kasih kami. Kiranya Engkau memberkati setiap apa yang boleh kami berikan, bukan ketika kami ingin dipuji, ketika kami ingin mendapatkan sesuatu ya Tuhan, tetapi kami benar-benar mau belajar menunjukkan kasih itu dalam kerinduan kami. Terima kasih Tuhan, urapi bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Untuk meresponnya firman Tuhan yang telah diberitakan, kita berkomitmen untuk hidup menjadi anak-anak Allah yang menunjukkan kasih dengan kerinduan, karena Ia telah menunjukkan kasih-Nya yang tiada duanya melalui karya penebusan. Kasih-Mu tiada duanya.
belum pernah ada kasih di dunia. Belum pernah ada kasih di dunia. Sanggup kita dulu. Sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu. Takkan ada lagi kasih seperti ini. Takkan ada lagi kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu. Yesus, Kau kami kagumi Tuhan. Kau kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Takkan ada lagi kasih seperti ini. Kasih seperti ini sanggup mengubahkan, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu. Yesus, Kau kagumi dalam hati. Kau kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada Bersyukur kepada Tuhan Yesus karena kasih-Nya kepada kita semua dan kemampuan yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat menyelesaikan perayaan Paskah hari ini. Mengucap syukur juga untuk bantuan yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Kepala Sekolah Lentera Harapan serta bimbingannya kepada setiap panitia sehingga dapat menyelesaikan acara Paskah hari ini.
Mengucap syukur juga, berterima kasih juga kepada guru-guru Lentera yang sudah memberikan tenaganya, waktunya, dan ide-idenya untuk pelaksanaan perayaan Paskah hari ini. Terima kasih banyak juga untuk Bu Vena dan Pak Andre yang sudah mau membagikan firman Tuhan, sehingga kita semua dapat kembali lagi diingatkan tentang kasih Allah dan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib yang menyelamatkan kita semua. Terima kasih sebesar-besarnya untuk orang tua dan anak-anak yang sudah antusias mengikuti setiap acara perayaan Paskah di sekolah kita. Mengucap syukur sekali bahwa komunitas kita dapat saling membangun satu sama lain. Biarlah kita dapat terus saling mengasihi di dalam komunitas kita, dan terlebih lagi kita dapat membagikan kasih tersebut di luar komunitas kita dan kepada orang-orang di sekitar kita. Terima kasih banyak, biarlah kasih Allah, biarlah penyertaan Allah, biarlah perlindungan Allah terus mengikuti kita semua. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Untuk menutup ibadah Paskah kita, saya mengundang dengan kasih Pak Simpson untuk berdoa penutup dan berkat. Ya. Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, murid-murid SLH Gunung Agung, mari kita akan mengakhiri ibadah Paskah hari ini dengan kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat kasih karunia-Mu karena ibadah kami boleh berjalan dengan baik oleh karena penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap pelayan yang sudah melayani, kiranya Tuhan juga memberkati seperti Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk kegiatan Paskah selanjutnya, baik itu kunjungan gereja maupun baksos ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai seperti hari ini Tuhan menyertai. Bapak Ibu Saudara, angkatlah hatimu dan angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, kita akan mendapat berkat bersama-sama. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Putra yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan yang manis daripada Roh Kudus, menyertai kita mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.